Perseteruan antara Yaimim dan Sahara kembali memanas setelah bukti baru terungkap. Sahara yang sebelumnya muncul di channel YouTube Deddy Mulyadi dan mengaku tidak pernah melakukan kekerasan fisik justru terbukti berbohong. Dalam pengakuannya, Sahara menegaskan dirinya tidak pernah menyentuh apalagi menendang Yaimim. Bahkan menuding balik bahwa kejadian ricuh itu hanya manipulasi. Namun, rekaman CCTV yang dipublikasikan oleh istri Yaimim memperlihatkan fakta sebaliknya. Dalam video tersebut, Sahara terlihat jelas menendang kursi yang sedang dipegang oleh Yaimim. Bahkan sempat mengangkat kakinya ke arah kepala Yaimim sambil melontarkan kata-kata kasar dan memprovokasi. Kebohongan Sahara semakin terkuak ketika rekaman lain menunjukkan dirinya ikut terlibat dalam keributan dengan pria berbaju batik yang juga memaki-maki Yaimim. Pria baju batik saat itu menuntut bukti sekaligus menagih janji uang 100 juta rupiah. Sementara Sahara justru memperkeruh suasana dengan perilaku agresif. Bukti video ini langsung menepis semua pengakuan Sahara di depan publik maupun Deddy Mulyadi. Tabiat bohong Sahara yang berusaha memutarbalikkan fakta akhirnya terbongkar, membuat netizen yang budiman semakin geram dan menuduhnya sebagai sosok licik yang berusaha menutupi kesalahan dengan kebohongan demi kebohongan. Orang kok gini ya, kayak maaf ya Pak, manipulatif banget gitu. Kita tidak menendang dia, menyentuh dia aja enggak. Kok bisa beliau langsung memberikan reaksi yang seperti itu? Saya juga kaget. Oh jadi itu ya? Tapi sebenarnya nggak ditendang? Enggak. Pak boleh dilihat sih Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, itu dia. Tidak ada buktinya loh. Itu orang-orang yang dari LB Ansor itu. Cari uang ya Bang. Di podcast Bang Denny Sumargo nggak ditayangin. Sekarang jauh-jauh menemui KDM. Tujuannya yang nggak ada lagi cari pembelaan. Pihak Sahara untuk sekarang ini teman-temannya emang harus cari pembelaan sana sini. Tapi namanya kebenaran nggak bisa dimanipulasi. Kebenaran itu datang karena ada fakta. Kalian bisa menilai sendiri apa yang dilakukan oleh Sahara barusan. Seperti yang dikatakan Yaimim, kebenaran itu tidak bisa ditutupi oleh apapun. Kemarin Yaimim berharap supaya video podcast Sahara itu tayang, tapi netizen nggak mau kalau podcast Sahara ini tayang. Buktinya sekarang Yaimim dikelilingi oleh orang-orang baik, banyak yang mendukung beliau, mungkin termasuk kalian juga kan. Kita nggak menendang dia, apalagi menyentuh dia. Nah kata Sahara gitu tuh, ngomong katanya nggak menendang Yaimim. Padahal ya videonya ada yang dia gituin itu tuh ya, kakinya ke bangku. Pas Yaimim ya lagi megang bangku. Ini lagi yang komen, Bu Sahara jadi afiliat sekarang. Gue yang Pok Rika ya, beda jauh ya. Nih cakep begini mau disama-samain. Kayak gitu, gue nggak punya mobil, apalagi namanya rental mobil ya. Deh Mpok mah tuh pakai dasaran aja di rumah ya. Deh gak usah sama-samain gue sama dia dah, beda sama pakai kacamata doang. Nah kan lihat sendiri, setelah ada netizen aja yang nilai, gue mau males banget nilainya. Yang jadi pertanyaan gue ini ya, yang lagi gue bingung dari kemarin, ini kan kasus kan di Jawa Timur ya? Hah? Kalau gua kagak salah. Ah, bener kagak? Jawa Timur kan? Ngapa lu pada ke Jawa Barat? Hah? Jawa Barat? Ini Jawa Barat yang lagi lu aduin. Emang bapak lu pada kemana? Hah? Hah? Emang bapak lu pada kemana? Ngapa jadi lapornya pada ke KDM? Hah? Emang bapak lu kagak ada yang nampung di sono? Pemimpinnya kagak ada yang bisa nyelesain masalah? Sampai larinya ke KDM. Ya, ada lagi orang begitu. Guys, siapa yang sudah nonton podcastnya Sahara sama Pak KDM? Aku rasa itu juga lah isi podcastnya Densu sama Sahara ya. Dan isinya itu adalah lucu guys. Katanya dia nggak nendang. Saya nggak ada nendang, tapi dia menjatuhkan diri. Ya kan, padahal ada beberapa video yang diposting itu ada Sahara menendang
kursi, ya kan? Terus mau menendang Pak Yaimin tuh ada. Aku lihat di video yang viral ya. Terus saya tidak, dia bilang bahwasanya keluarga Pak Yaimin itu emang suka memviralkan, ya kan? Padahal yang posting itu dia. Karena ada di video yang dia bilang gini, nggak usah posting Ros, jangan cuma rekam-rekam aja. Buat apa itu direkam-rekam kalau cuma nambah-nambahin galeri? Itu ada loh kata-katanya. Hati-hati loh Sahara. Menurutku Sahara ini tukang provokator dan manipulatif. Terbukti dari dia memprovokatori banyak orang untuk menggeruduk rumahnya Yaimin. Dan banyak sekali ucapan-ucapan dia yang berbohong, ya kan? Ini buktinya salah satunya. Masih nggak ngaku? Masih nggak ngaku? Ini ada buktinya lagi, tindakanmu yang tidak sopan. Bayangin, ada orang tua lagi duduk kakinya diangkat-angkat begini. Di mana otaknya? Udahlah, Sahara ini paket lengkap. Bogel udah, nggak punya otak udah, nggak punya nurani dan sopan santun udah. Semua diborong. Aku memang tahu kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Tapi yang nggak, yang buruk-buruk diborong semua. Udah lihat podcastnya KDM sama Mbak Gurun belum? Kan gini ya, Mbak Gurun kan bilang katanya Yaimin itu ngegembosin ban mobilnya dari Mbak Gurun ya, ada bukti CCTV. Kenapa nggak diupload? Yang diupload itu ketika marah-marah sama Yaimin ataupun ketika ribut lah sama Yaimin. Ditambah ini ya, ada kata-kata yang dimana kalau misalkan Mbak Gurun itu nggak nendang atau nggak nyentuh Yaimin atau siapapun, nggak ada tuh yang nyentuh ataupun nendang Yaimin. Sementara video yang beredar itu apa Mbak? Kaki melayang sampai ibarat kan kayak hampir kena badan atau mukanya Yaimin yang lagi duduk di tanah ada, yang lagi berdiri ada. Itu beberapa kali ada Mbak, jejak digital ada. Ya, ini mah ya Allah, lucu tuh sih, kayak gini loh. Misalkan Yaimin datang ke podcast mana ngikut, datang ke podcast mana ngikut. Kenapa sih nggak coba klarifikasi sendiri atau coba deh cari podcaster lain? Ini mah cuma bertanya dengan nada lembut aja sih Mbak, ya Mbak ya. Nah kalau misalkan benar ada bukti CCTV-nya ya udah buktiin dulu. Dan kalaupun nih misalkan ya di depan rumah saya nih, saya mau keluar rumah, udah gitu orangnya dikasih tahu suruh geserin mobil, nggak mau. Sementara saya ada janji ketemu, ataupun udah ada janji ketemu orang dan lain sebagainya lah kayak gitu. Dibanding ngeganggu aktivitas saya, ya kasih pelajaran, entah apalah, kebusin ban mobil, ya nggak tahu sih, worth it aja. Tapi nggak tahu yang menurut orang ya itu kan gebusin mobil doang, nggak dibakar mobilnya Mbak. Oke, kasih. Assalamualaikum. Sahara Dugong, yang manipulatif itu lu ya. Jangan lu bilang Pak Yamin itu manipulatif. Bosa lo so lemah lembut di depan Pak Deddy. Lu yang manipulatif, Dugong. Lupa ya, iya, sakit jiwa. Lupa kalau istrinya Pak Yamin juga ikut ngerekam saat kejadian. Merekam, ngelihat suaminya diperlakukan seperti itu sama manusia dugong kayak lu yang gak punya hati. Sakit hati gue sebagai penonton ngeliatnya. Bisa-bisanya lu nendang beberapa kali ke Pak Yamin saat dia duduk. Dimana ada lu? Itu orang tua yang lu tendang, dugong. Orang tua bener-bener iblis lu ya, iblis betina ya. Ngeri ya, zalim sama orang yang ngali ibadah. Bahkan yang sedekahnya aja bisa 2-5 juta per hari. Lu bisa-bisanya dengan tenang zalim sama orang yang ngali ibadah. Itu orang tua, nggak pantes. Lu marah, lu benci silakan. Lu uring-uringan silakan, tapi nggak perlu lu pakai nendang-nendang. Walaupun di rekaman itu nggak kena, tapi nggak pantes. Sangat-sangat nggak pantes. Gue sebagai penonton sakit hati ngelihatnya. Itu orang tua ya dugong, orang tua. Istighfar lu, gue bilang istighfar. Udah untung saat kejadian gak langsung mendadak stroke lu. Gak langsung mendadak lumpuh, membusuk kaki lu. Orang tua bisa-bisanya lu gituin. Apalagi ini orang tua yang ahli ibadah. Bener-bener sabar banget Pak Yamin sama istrinya. Ya Allah, gue ya sebagai penonton aja luar biasa sakitnya. Panas hati gue, ngebul hati gue waktu nonton video itu. Bener-bener ya Allah, astagfirullahaladzim.
Kan Deddy Mulyadi alias KDM sampai nggak bisa berkata-kata waktu si Sahara menjelaskan yang katanya Yaimin manipulatif. Hei Saharam, nggak ada kau bilang kau tendang. Putar dulu video itu. Kaki siapa itu? Kaki Zumo? Hah? Ya Allah ya Tuhan, 3 kali loh kau tendang pas Pak Yaimin itu tersungkur di bawah kaki kau bersama si Mbak Wak yang ompong itu, Wak yang ompong yang gigi tinggal 1 itu, nggak kau tendang itu. Memang pas kau tendang Pak Yaimin nggak tersungkur, tapi ada kau tendang, bodak, ada videonya. Ya kau tahu, orang Indonesia ini nggak bodoh, orang Indonesia tuh nggak bodoh, netizen tuh nggak bodoh. Yang kau bilang awal-awalnya pencabulan, kalau memang kau dicabul kenapa kau nggak lapor? Justru semua video itu viral itu gara-gara kau posting. Kalau nggak orang pun nggak mau tahu pun rental kau, nggak mau tahu pun kehidupan kau. Kalau bukan gara-gara kau posting, gara-gara tanah yang nggak dikasih jalan kau bilang yang bla 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 bla. Ini malah kau bilang orang manipulatif. Kau yang manipulatif, playing victim. Nggak ada inimu, nggak ada malumu. Padahal yang kau rekam tuh tahu Bu Ros sudah nyimpan bukti kaki kau berapa kali mau nendang muka Yaimin sampai dia pegang kursi untuk menghalangi kalian saking takutnya dia dipukul. Kau tendang, monyet. Geram kali aku. Rasa aku kalau KDM pun ini mau muntah dia dengar kau ngomong. Betul. Orang udah pelajari semua kasus kau dari video kau yang menyebarkan video kau tuh semua playing victim. Saharam. Betul lah kau kayak Oscar Oasis sana kau. Cik aku.